Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama Pak Zulkifli Abdi, penyair yang saya kenal lewat puisi-puisi beliau yang menyentuh. Lantas saya harap bisa ketemu dan insya Allah beliau ada waktu dan kami ketemu di kedai kopi Cut Ayah. Alhamdulillah. Pak Zul, saya membaca puisi Anda, saya tersentuh. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi yang penting saya tanya sekarang, bagaimana lahirnya puisi-puisi? Bagi saya puisi pengganti catatan harian. Jadi sehingga puisi-puisi saya lahir dari suatu pengembaraan, suatu petualangan saya dalam hidup, dan itu saya tulis dalam bentuk puisi. Katakanlah misalnya ada peristiwa tsunami, perjalanan haji, atau perjalanan saya ke kota-kota di Indonesia ini sampai ke wilayah timur, di Papua juga. Biasanya saya dedikasikan perjalanan itu dengan menulis puisi agar saya tidak lupa dengan kenangan-kenangan itu. Jadi buat saya puisi pengganti catatan harian, dan itulah yang selalu mewarnai keseharian saya. Jadi kalau boleh saya lebih jauh, sebenarnya saya tidak pantas disebut sebagai penyair, karena saya menulis puisi hanya karena hobi, hanya karena untuk mengisi kesenggangan. Ya kalau seandainya Pak LKRA melihatnya, memandangnya sebagai sesuatu yang punya nilai sastra, ya alhamdulillah, berarti saya tersesat menjadi seorang penyair. Kata sesat menarik. Kata sesat itu bisa saya tafsir sebagai ya merendah. Jadi sebenarnya menurut saya catatan apapun dibuat yang menarik untuk orang bagian dari puisi. Nah sekarang yang penting buat saya, barangkali juga buat teman-teman yang mendengar kita bicara ini, bagaimana lahirnya puisi? Karena saya melihat ada puisi yang ditulis mungkin di atas pesawat ya, yang bagaimana lahirnya puisi? Kebanyakan puisi saya tulis spontan. Kata penyair-penyair yang sudah berpengalaman, katanya puisi kerap lahir melalui kontemplasi, berenungan, agar penjiwaannya pun akan lebih dalam. Tetapi saya di samping juga ada kontemplasi, tapi saya lebih sering menulisnya secara spontan. Jadi apa yang teringat saya tulis. Tidak bisa saya selesaikan, saya catat. Kalau seandainya saya di mobil, dalam perjalanan saya teringat sesuatu, lagi nyetir mobil, saya berhenti sebentar, saya tulis paling tidak satu bait, dan nanti akan saya lanjutkan lagi. Begitu juga seperti yang tadi Pak Ara katakan, bahwa kadang-kadang saya menulisnya dalam perjalanan, dalam penerbangan, bahkan di kapal. Bahkan dalam perjalanan dari Jeddah ke Madinah juga saya sempat menulis puisi yang berjudul Sahara di Lamun Senja. Jadi saya menceritakan tentang suasana dalam perjalanan itu, di mana saya melihat ada klaster-klaster pemukiman kaum Badui yang menurut kisah-kisah itu sangat menyentuh ya dalam romantika kehidupan di Timur Tengah tentunya. Saya juga menulis tentang Masjidil Haram, tentang Raudah, dan beberapa lainnya. Jadi saya kira itu juga tentang tsunami, Pak. Saya kira mungkin puisi saya nilai sastranya mungkin tidak terlalu tinggi ya bagi orang yang sudah
sudah berpengalaman dalam kepenulisannya dalam hal ini. Tetapi ya itulah saya gitu. Makanya saya sebut tadi dalam tanda petik saya jadi tersesat jadi penulis puisi yang bagi sebagian sahabat dan teman saya sudah dimasukkan dalam kelompok penyair. Ya buat saya itu sesuatu anugerah juga sih sebenarnya, bahwa ternyata saya tidak terlalu sulit untuk masuk ke dunia ini. Karena menurut saya seperti yang mungkin banyak orang tahu, puisi itu kan membebaskan penulisnya dari keterikatan makna. Jadi tulis saja gitu. Bahkan saya kadang-kadang mengatakan kepada teman penyair, ya kita tidak usah terlalu risau dengan ketetapan makna, ketepatan makna. Bagi saya bahasa penyair itu adalah bahasa rasa. Jadi kalau seandainya memang maknanya dipandang orang kurang tepat, ya enggak apa-apa. Bahkan di bagian lain saya mengatakan bahwa penulis itu sama dengan penjahit, yang dia menjahit pakaiannya sendiri. Kalau menurut keinginannya, kalau bagi orang tidak anggap tidak bagus, itu saya kira ya apa boleh buat. Karena kita menulis ya di samping untuk dibaca orang, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita agar tetap peka terhadap lingkungan, tentang aspek-aspek sosial. Kadang-kadang puisi saya juga bernuansa otokritik, semacam kritik sosial gitu, tentang alam. Ya, jadi mungkin itu Pak. Bagi saya menulis puisi pasti ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Saya menulis puisi Masjidil Haram. Saya ingin menulis itu karena Pak Barlian Awe pernah mengatakan, Pak Jules masih sempat nulis puisi ya di Mekah katanya. Ya saya bilang ya suasana itu saya rekam dan di waktu senggang saya tulis. Ternyata di Masjidil Haram bisa juga suasana romantis kita rasakan. Jadi begitu juga kesahduan kita berdoa di Raudah, taman dari tamannya surga. Jadi saya kira mungkin itu yang kerap saya nikmati. Kadang-kadang puisi spontan saya bisa hanya 8 menit, tetapi kadang-kadang bisa lama tidak ketemu gitu. Jadi memang perlu perlu perenungan juga, mungkin perlu ilham juga, tetapi tidak jarang juga saya menemukannya dengan mudah. Saya duduk di beranda rumah sebentar sambil minum teh, sudah tertulis satu puisi. Jadi begitu Pak Ara. Biasanya sebelum Bapak menulis puisi di kertas atau di HP misalnya, apakah sudah siap satu konsep yang akan disampaikan, kemudian kalimatnya sudah tergambar di kepala, kemudian lahir? Iya. Kadang-kadang juga tiba-tiba aja teringat sesuatu. Jadi ada puisi yang saya publish, ada puisi yang memang saya jadikan sangat personal gitu, sehingga dia mengendap begitu lama dalam catatan-catatan saya. Contohnya puisi yang saya muat di grup Satu Pena 2 hari yang lalu yang berjudul Rindu dan Air Mata. Itu tidak pernah saya kirim pada siapapun, karena puisi itu saya tulis buat istri saya yang kebetulan waktu itu sedang melihat anak saya di Malaysia, kuliah di Malaysia, dan saya tinggal sendiri. Jadi malam-malam saya teringat dengan anak saya. Akhirnya saya tulis puisi Rindu dan Air Mata. Ya seperti yang sudah saya muati itu, untuk tidak menimbulkan prasangka macam-macam. Makanya sebagai ilustrasi dari puisi yang saya muat itu, saya
lampirkan foto kami berdua. Karena yang puisi ini saya dedikasikan untuk istri.